Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bermacam-macam alat ukur panjang ya, atau alat untuk mengukur satuan panjang. Nah, yang sudah ada di layar, yang pertama ini ada jangka sorong. Yang kedua di sini ada micrometer screw. Ya. Nah, nanti kita akan belajar bagian-bagian dari jangka sorong dan micrometer screw. Oke, bagian yang pertama kita akan membahas tentang jangka sorong. Nah, jangka sorong ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan, terus diameter atau kedalaman dari suatu benda yang memiliki volume. Biasanya itu gelas atau pokoknya yang memiliki cekungan gitu ya. Oke, nah kita lanjut saja. Nah, di sini ada beberapa bagian pada jangka sorong. Yang diam ini badannya ini dinamakan dengan skala utama gitu ya. Nah, ini di sini terdapat angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 gitu ya. Nah, terus di sini ada yang bisa kita gerakkan, teman-teman. Nah, yang bisa kita gerakkan ini itu namanya adalah skala putar. Nah, skala putarnya ini atau skala Nonius ini memiliki skalanya nih, yang terdiri dari 0 sampai dengan 10 ya, atau 0 lagi. Gitu. Nah, terus gimana sih caranya untuk mengukur diameter atau ketebalan dari suatu benda? Kita lihat dulu. Nah, misal kalian ingin mengukur diameter dari sebuah cincin misalnya ya. Nah, ini bisa kalian taruh di sini, cincinnya taruh di sini. Nah, ini untuk mengukur diameter bagian luar cincinnya, gitu ya teman-teman ya. Misalnya di sini. Nanti kalau sudah kita kunci gitu ya, jadi sehingga si skala Noniusnya atau skala putaran ini tidak bisa bergerak gitu ya, sehingga lebih gampang untuk membacanya gitu. Nah, ini yang bagian sini adalah untuk mengukur diameter luarnya si cincin gitu ya. Nah, nanti akan ada gambarnya seperti ini. Lalu yang bagian atas ini digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam. Kalau tadi kan diameter bagian luar cincin gitu ya. Nah, sekarang mengukur bagian dalam cincin ini, yang bagian atas ini nanti cincinnya ditaruh misalnya seperti ini gitu. Gitu ya. Jadi si cincinnya ini sendiri yang diukur adalah bagian dalamnya gitu. Nah, caranya juga sama, nanti setelah sudah ngepas ini bisa ditekan atau diputar gitu ya, supaya dia tidak jalan-jalan gitu. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nanti bisa dilonggarkan lagi gitu. Nah, terus yang bagian sini jadi kan fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, sama ini adalah untuk mengukur ketinggian atau kedalaman gitu. Misalnya kita mengukur gelas gitu, dalamnya gelas tuh semana gitu, atau tabung reaksi atau gelas kimia misalnya seperti itu ya. Nanti ini kita tinggal, misalnya di sini ada gelasnya, itu tinggal kita taruh aja di sini gitu. Nanti kita ukur berapa tingginya. Nah, habis itu kalau misalnya sudah ngepas gitu ya, nanti di sebelah sininya kita bisa putar gitu sampai dia klop. Nah, setelah dia tidak bisa digerak-gerakan lagi, baru bisa kita hitung si dalamnya gitu, kalau misalnya mengukur kedalaman gitu. Bagian bawah ini kira-kira garis yang keberapa gitu ya. Terus ditambah sama skala Noniusnya atau skala putarnya, itu kita cari garis yang berlurusan antara garis yang atas sama garis yang bawah gitu. Nah, misal di sini garis yang lurusnya adalah di bagian sini nih, yang bagian angka 4 yang bagian atas
itu lurus sama yang 2 angka setelah 4 gitu. Nah, berarti kita bagiannya adalah kita tulisnya adalah si 4. Ini kan angkanya 4, 4,1, 4,2 gitu ya. Nah, habis itu kita kalikan dengan 0,1 cm. Kita kalikan dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Kenapa kita kalikan 0,1 mm atau 0,01 cm? Karena skala yang ada di sini adalah ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Gitu, teman-teman. Nah, jadi untuk lebih jelasnya silakan lihat pada gambar berikut. Untuk menghitung berapa tebal atau berapa ketelitiannya dari jangka sorong ini, itu bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, di gambar menunjukkan adanya skala utama dan skala non-news. Skala utamanya itu adalah yang pada bagian atas ya, teman-teman. Di situ ada angka 2. Terus ada garis. Nah, itu per satu satuan ya. Jadi garis yang pertama itu berarti 3. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Nah, sampai di angka 3 dan seterusnya gitu. Nah, terus skala non-newsnya adalah skala yang pada bagian bawah. Tuh, jadi ada skalanya 0, 5 sampai 10 gitu ya. Nah, itu ada garis-garis penghubungnya atau garis-garisnya itu bernilai berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, terus yang kita lakukan selanjutnya adalah menghitung penjumlahan dari skala utama dan skala non-news. Cara menghitungnya adalah untuk skala utama kita melihat pada angka yang atas. Tuh, kita melihat pada angka yang atas. Nah, setelah itu kita lihat berapa atau di skala nomor berapa angka itu berada di dekat dengan angka 0 atau sebelum angka 0 yang pada bagian bawah. Nah, jika teman-teman lihat di situ ada berhenti di skala di 2,1, 2,2 itu ya, di sebelum angka 0. Tuh, berarti untuk skala utamanya menunjukkan angka 2,2 cm. Nah, lalu untuk skala non-newsnya nanti kita melihatnya adalah garis yang berhimpit dengan garis pada skala utamanya gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa garis yang ketiga itu berhimpit dengan garis yang atasnya atau di skala utamanya. Nah, itu berarti di garis ketiga itulah yang akan menjadi skala non-newsnya. Nah, untuk menghitung skala non-newsnya dari skalanya yaitu yang di angka 3, kita kalikan dengan ketelitiannya. Berapa sih ketelitian dari jangka sorong? Nah, di ketelitian jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Nah, tapi kita akan mengubahnya ke dalam cm. Gitu ya. Jadi karena 0,1 mm kita jadikan cm berarti dibagi 10 gitu ya. Jadi 0,01 cm. Jadi untuk jangka sorong ini satuan akhirnya nanti adalah cm atau nanti tergantung dari permintaan soalnya ya, teman-teman sendiri. Tuh ya. Nah, jadi 3 dikali dengan ketelitiannya 0,01 cm jadi sama dengan 0,03 cm. Nah, terus tinggal kita tambahkan saja atau jumlahkan saja skala utama dengan skala non-newsnya, yaitu 2,2 ditambah dengan 0,03 menghasilkan 2,23 cm. Itu teman-teman untuk cara menghitung dari jangka sorong. Alat ukur yang kedua yaitu adalah micrometerscope. Nah, micrometerscope ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui ketebalan dari suatu benda. Jadi benda dapat kita taruh di sebelah sini, tuh ya. Nanti tinggal kita lihat atau kita ukur berapa sih ketebalan dari benda tersebut.
gitu. Nah, terus bagian-bagian dari mikrometastroph sama seperti jangka sorong, mikrometastroph ini terdiri dari skala utama yang beradanya di badannya tuh. Nah, terus sama yang bisa kita putar ini adalah skala putarnya gitu, atau skala Noniusnya. Nah, kalau kita putar ini semakin jauh gitu ya. Jadi untuk menyesuaikan dengan tebal dari benda tersebut gitu teman-teman. Oke ya. Nah, misal kita dapat benda, kita mau mengukur suatu benda ketebalannya. Nah, untuk mengukurnya juga sama seperti jangka sorong, alat ini juga memiliki ketelitian. Ketelitian pada mikrometastroph ini adalah 0,01 mm, berbeda dengan jangka sorong. Nah, jangka sorong itu ketelitiannya adalah 0,1 mm, sedangkan untuk mikrometastroph ini ketelitiannya adalah 0,01 mm. Jadi setiap angkanya ini ketelitiannya adalah 0,01 mm gitu ya. Nah, terus bagaimana cara mengukurnya, Miss? Gitu. Nah, di sini sudah ada gambar. Nah, misalnya kita lihat tuh ya. Nah, nanti kalau misalnya mau mengukurnya tinggal taruh bendanya, habis itu tinggal kita ukur saja gitu. Misalnya pada gambar seperti ini. Pada gambar tersebut ada skala utamanya, yaitu yang dari 0 sampai 6 gitu ya. Nah, terus ada skala putarnya yang terdiri atas angka-angka yang ada di sebelah kanan, yaitu di angka 40, 45 dan 50 gitu ya. Terus setelah itu kita tetapkan dulu skala utamanya. Tetapkan skala utamanya adalah dengan melihat sampai di batas mana angka tersebut berada gitu. Nah, untuk yang angka bagian atas itu adalah angka tetapnya, dan angka yang di bawahnya adalah angka taksirannya atau komanya gitu ya. Karena di sini sudah terlihat garis pada bagian bawah, berarti untuk skala utamanya adalah 6,5 gitu. Jadi skalanya untuk yang bagian atas itu per 1 mm. Nah, kalau misalnya yang bawahnya itu 0,5 mm. Karena di situ sudah ada yang garis bawahnya itu ya. Jadi untuk skala utamanya adalah 6,5 mm. Nah, sudah kita tetapkan skala utamanya. Nah, sekarang tinggal kita lihat pada bagian skala Noniusnya. Pada skala Noniusnya ini kita melihat pada garis yang berlurusan dengan skala Nonius pada skala utamanya gitu. Jadi kita lihat garis itu kan ada ya, garis yang di tengah-tengah. Nah, itu kita tinggal lihat dia itu samanya sama yang mana gitu, berlurusannya di angka berapa. Nah, karena di sini dia ada berlurusan di angka sebelum 45, berarti angka 44 ya. Nah, jadi untuk skala Noniusnya yaitu berada di 44. Nah, skala Nonius ini nanti kita akan kalikan dengan ketelitiannya. Berapa sih ketelitiannya tadi? Ketelitiannya adalah 0,01 mm. Sehingga 44 kita kalikan dengan skalanya ketelitiannya yaitu 0,01 mm menjadi 0,44 mm. Nah, setelah sudah dapat skala utamanya dan skala Noniusnya, baru kita jumlahkan. Jadi 6,5 ditambah dengan 0,44 sama dengan 6,94 mm. Itu teman-teman. Nah, jadi untuk mengukur ketebalan bisa juga menggunakan mikrometastroph ini. Jadi perbedaan antara mikrometastroph dengan jangka sorong adalah
di ketelitiannya. Kalau yang jangka sorong ini ketelitiannya adalah 0,1 mm. Sedangkan kalau misalnya mikrometoskop ini ketelitiannya adalah 0,01 mm gitu teman-teman. Oke, segitu saja yang dapat Miss Fitri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.